selamat datang kembali di podcast Unisri. Seperti biasa kita akan bincang-bincang santai, bincang-bincang rileks seperti dengan kajiannya masing-masing. Kali ini saya sudah membawa seorang tamu, seorang narasumber. Beliau adalah Pak Taufik. Beliau dari Prodi Bimbingan Konseling atau biasanya disingkat dengan BK begitu ya. Terus ngomong-ngomong BK, kayaknya memang ini pas sekali ya, karena memang kaitannya dengan anak-anak muda yang saya nggak ngerti kenapa tadi kalau Pak Taufik kasih bocoran ke saya, anak-anak sekarang itu memang agak gimana gitu Pak. Mereka membutuhkan lebih banyak piknik dan kalau orang bilang itu self reward begitu. Nah ini menarik ini ya, karena sebelum Pak Taufik cerita seperti itu, saya sendiri juga sudah pernah mendengar kalau anak-anak itu memunculkan kata baru gitu kan. Katanya itu adalah healing gitu. Healing itu kan berarti kan kayak pengobatan dalam konteks psikologis gitu. Berarti berat ini ya. Saya tidak tahu apakah anak-anak sekarang itu mumetan atau bagaimana begitu. Tapi nanti biar Pak Taufik aja menjelaskan. Pak Taufik, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih Pak Yudis telah mengundang saya. Wah, sebuah kehormatan saya diundang di podcast Unisri. Sama-sama lah Pak. Ya. Saya juga agak khawatir nih, karena kan dosen-dosen itu kan sekarang itu sudah sambat iki overload gawean Pak. Wah. Kabeh digarap gitu. Wah. Kayaknya. Sehingga kemudian saya agak khawatir kok kayak iso rawuh pora gitu kan. Alhamdulillah bisa Pak nggih. Ini Pak Taufik ini dari BK ya? Betul Pak. Dari BK. Oke. Kalau saya lihat wajahnya ini masih muda loh ini ya. Ya dengan saya mungkin usianya ya setengah tahun lah. Agak tua setengah tahun ya, gitu ya. Memang seperti baraan juga. Seperti baraan memang. Oke. Ya. Pak Taufik ini ambilnya BK Pak nggih? Betul, saya bimbingan konseling ya. Bimbingan konseling, betul Pak. Apa itu Pak kira-kira? Jenengan kan sedang tidak sadar gitu kan mengambil BK ya. Ini kecil banget kayaknya ya. Sadar sekali Pak, dengan sepenuh kesadaran ya. Alhamdulillah. Apa itu Pak? BK itu apa tuh Pak yang membuat panjenengan menarik itu Pak? Oke, jadi tertarik di menarik ya, ya. Jadi memang sini, mungkin sedikit cerita Pak. Jadi BK itu mungkin nama lainnya atau mungkin sebagian orang menyebutnya itu bisa disebut juga psikologi pendidikan Pak. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Jadi memang dari awal saya itu tertarik di dunia psikologi itu Pak. Memang dulu waktu saya SMA itu saya awalnya pengen kuliah psikologi Pak. Oh. Cuman karena saya dari IPS waktu itu, SMA IPS, dan memang waktu itu kan saya ada tes SNMPTN. SNMPTN itu kan tidak bisa lintas jurusan, dan akhirnya waktu itu saya cukup dekat dengan guru BK saya dan dapat saran coba di jurusan bimbingan konseling. Saya cari tahu, oh ternyata nyambung nih dengan minat saya. Sebentar Pak, ini aneh loh Pak. Ya. Jenengan ki aneh loh. Wong rata-rata murid-murid SMP, SMA itu kan jauh dengan guru BK gitu. Yes. Jenengan malah dekat dengan guru BK itu gimana itu? Oh jadi ceritanya gini Pak, mungkin dari hobi ya. Jadi kebetulan saya hobi bulu tangkis, olahraga bulu tangkis ya. Oh. Dan kebetulan guru BK SMA saya itu juga hobinya bulu tangkis. Jadi dan sebelum saya jadi muridnya beliau pun saya sudah ketemu dengan beliau karena sering beberapa kali dengan event bulu tangkis ya, ketemu segala macam gitu. Apa itu Pak kira-kira? BK di bagian apa yang membuat Pak Taufik itu sudah tertarik sejak di SMA itu Pak? Jadi tadi yang saya bilang di awal bahwasanya selain nama lain dari bimbingan konseling itu juga psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Jadi di dalamnya ternyata kita bahas juga tentang gimana psikologi, artinya perkembangan anak seperti apa, psikis manusia seperti apa, atau bahkan dulu tuh saya sempat diajari di kelas waktu kuliah itu gimana melihat indikator-indikator seseorang itu dan menyimpulkannya itu sebuah semacam karakter orang itu seperti apa toh. Nah, ngerti niku. Semacam peramal tapi ya tidak sejauh itu sebenarnya. Cuman melihat dari indikator-indikator itu terus ditarik, oh orang itu karakternya seperti ini. Ini bukan berarti mengejudge ya Pak ya. Jadi memang cuman mengetahui atau mencari tahu gimana karakternya supaya kita juga bisa menyesuaikan komunikasinya mungkin atau cara kita
komunikasi dengan orang tersebut, Iya. kayak gitu, Pak. Berarti mengetahui karakter dan juga mengetahui sifat ya. Iya. Itu memang menarik ya. Artinya Iya. bahwa setiap orang itu kan punya karakter masing-masing gitu Pak ya. Iya, betul. Sampai kemudian kita jadi tahu misalkan ketahanan emosinya sampai seberapa gitu Betul, nih. betul sekali. Cara kita ngobrol untuk menyampaikan suatu keinginan bagaimana gitu betul, ya. betul sekali. Terus sampai kemudian panjenengan nyambung di kuliah Iya. S1, S2 sampai Iya. kemudian panjenengan sekarang jadi dosen Pak. Iya. Itu kira-kira ada tambahan hal yang membuat panjenengan menjadi lebih tertarik atau bagaimana? Oke, jadi ini saya sadar ketika mulai dari S1, Pak. Jadi ternyata selain saya itu mencari ilmu, artinya ilmu akademis ya Pak ya, kita bicara ilmu akademis, ternyata saya juga dapat ilmu tentang kehidupan Pak. Oh, Artinya, gimana cara mengelola psikis yang baik, kayak gitu. Mungkin saya sedikit cerita, waktu dulu saya sekolah itu, saya termasuk orang yang gampang stres. oh iya Pak. Semisal, Saya mau tanya juga nih, Iya. karena saya juga begitu. Misal Kan ini, ya. sesimpel saya mau ujian UAS itu ya. Iya, iya. Saya mesti seminggu sebelumnya masuk angin dulu. Sakit dulu, demam kah, batuk, virus segala macam. Orang tua saya mesti niteni lah, bahasa Jawa Iya, niteni. iya. Nah itu mungkin salah satu saya belum mampu secara sepenuhnya untuk mengelola psikis saya. Nah, di waktu kuliah dulu S1 itu mulai saya sadar ternyata secara selain akademis saya juga belajar untuk mengelola psikis saya itu seperti apa, kayak gitu Pak. Ya belum seperfect itu, cuman belajar. Sambil terus berlatih Pak ya. Betul sekali Pak. Artinya bahwa yang namanya psikologi pendidikan, nama alias dari PK tadi itu, berarti tidak hanya berguna bagi kita kepada orang lain, tapi juga kita ke kita sendiri Pak Anggi. Betul sekali Pak. Oke, ini mohon maaf Pak, ini saya paksa untuk banyak cerita Anggi. Ini biar jadi tips buat kita semua soalnya. Saya tidak mengalami. Nervous luar biasa nih Pak. Terus panjenengan seminggu sebelumnya bahkan ya sampai kemudian masuk angin ya. Masuk angin. Terus gitu. kira-kira Pak treatmentnya bagaimana itu Pak? Mestinya sekarang sudah mulai improve gitu kan? Itu gimana itu kira-kira Pak? Saya juga punya masalah yang sama soalnya. Jadi mungkin gini Pak, kekhawatiran, kecemasan itu kan ya berawal dari mungkin banyak faktor. Salah satunya kalau kita bicara tadi kasus saya itu, mungkin yang dipertanyakan adalah kesiapan saya untuk menghadapi ujian itu. Oke. Nah, kecemasan itu kan mungkin saya kurang siap segala macam. Nah, sebagian orang mungkin bilang kalau gampangannya simple aja, yuk kita siapkan lah itu. Ya itu betul itu. Dengan cara apa? Dengan kita mempersiapkan. Nggak usah mikir macam-macam. Dengan kita mempersiapkan hal itu dengan lebih baik, itu akan lebih merasa kita akan lebih atau punya power lebih untuk menghadapi hal itu. Ini kita bicara luas ya, mungkin nggak hanya di ujian atau mungkin menghadapi hal-hal lain pun seperti itu. Berarti termasuk ini Pak ya, PK itu termasuk bagaimana membuat diri kita itu bisa menguasai diri gitu ya, mengendalikan diri tadi itu ya. Dan mungkin sedikit menyampingkan atau melepas pikiran-pikiran negatif atau orang negatif atau bahkan merasionalkan pikiran Pak. Kadang kan orang cemas tuh pikirannya macam-macam Pak. Iya. Dan kadang tidak rasional. Betul. Ya itu. Jadi ketakutan itu yang muncul kadang tidak rasional. Ketika kita bersibuk dengan menyiapkan diri, itu kadang hal-hal negatif itu tidak akan muncul. Ini menarik Pak, mohon maaf Pak. Ini buat kita semua ini ya, karena mungkin saya juga bertanya-tanya ini, mungkin teman-teman yang nonton juga bertanya-tanya. Pak, kita itu sudah sampai pada tahapan apa tuh Pak dikatakan kita punya kecemasan itu? Kalau orang bule bilangnya kan anxiety itu ya. Oh iya. Itu sampai pada tahapannya gimana tuh Pak? Ya. Kalau kalau kita bicara soal ini kan indikator-indikatornya ya. Jadi dulu dosen saya bilang, sesimpel kita sering atau doyan untuk menunda-nunda pekerjaan, itu udah salah satu gangguan, Pak. Aduh, ini kita semua kena ini kayaknya. Iya. Namanya juga ya. Jadi sesimpel itu kadang kita sudah bisa dikatakan sebuah gangguan. Cuman memang tarafnya tidak seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang indikator-indikator tadi, bagaimana bisa dikatakan untuk itu sebuah gangguan atau sebuah permasalahan gitu ya, sederhananya. Itu ya tadi saya bilang sesimpel kita menunda pekerjaan aja sudah suatu kategori bermasalah itu. Jadi kan apalagi tingkatan-tingkatan yang lain yang lebih berat. Cuman memang tarafnya berbeda-beda. Nah itu.
Tapi sebenarnya kan ada ini Pak Anggi, ada berarti ada pengkategorian ya Pak ya. Betul. Untuk dikatakan bahwa ini ringan, sedang, berat gitu ya. Betul. Terus ini Pak, kalau yang Panjenengan sampaikan tadi itu saya jadi teringat beberapa istilah itu, ada yang namanya kesehatan mental gitu Pak Anggi. Betul. Kesehatan mental itu, coba Pak, kami dijelaskan dulu Pak. Ini kesehatan mental itu apa sebenarnya Pak? Artinya sehat itu tidak hanya secara fisik ya, berarti juga mental gitu ya. Fisiknya bagus tapi mentalnya jelek, tidak sehat, berarti kan bermasalah itu. Mau silakan Pak. Ya, jadi kesehatan mental ini juga apa ya, kita bisa bilang perannya sangat luar biasa untuk kita bicara kesehatan seorang individu. Jadi selain ya apa namanya fisik ya, itu juga ada kesehatan mental yang ini bahkan apa namanya menyumbang cukup banyak di suatu kesehatan seorang individu. Jadi kita bicara apa namanya banyak kan contoh-contoh Pak, mungkin secara fisik sehat segala macam tapi mentalnya ya non sewu mungkin agak terganggu kayak gitu kan banyak sekali. Ditambah sekarang itu mungkin akhir-akhir ini tuntutan atau kerasnya hidupan ini semakin tinggi. Kerasnya kehidupan ya. Luar biasa. Pemakluman itu ya. Iya. Semakin meningkat. Sesimpel mungkin apa namanya kalau kita bicara sedikit ekonomi gitu ya. Sekarang mungkin harga itu masalah semua orang itu Pak. Mungkin harga rumah sekarang itu sudah mungkin nggak usah jauh-jauh Pak, harga beras sudah mulai. Ya itulah, harga beras, harga bensin, harga rumah yang mungkin sekarang milenial sudah sulit untuk memulai rumah. Itu kan ada berita-beritanya Pak. Nah, itu secara langsung bahkan itu bisa memperkeras tuntutan dunia itu Pak. Kehidupan sekarang semakin keras gitu Pak. Yang kemudian ujungnya membuat apa namanya orang tadi itu merasa cemas Ya, berlebihan betul, ya. Betul sekali. Terus Pak. kemudian memunculkan hal-hal yang ada di benaknya berupa gambaran-gambaran yang rasanya ya menakutkan gitu Pak. Betul. Dia muncul pikiran-pikiran irasional itu sangat gampang gitu Pak. Irasional tadi itu Pak ya. Okay. Karena memang sebenarnya kan ya kita memang sering terbiasa untuk khawatir dengan masa depan gitu ya. Yeah. Tapi kita lupa untuk apa namanya menikmati apa yang sedang kita kerjakan sekarang ya, itu memang gitu itu. Yeah. Kalau kemudian ada orang terindikasi punya kesehatan mental Pak, itu yang pertama Pak yang mau saya tanya. Yeah. Itu yang bisa mengidentifikasi itu siapa? Apakah dirinya sendiri atau orang lain atau bagaimana? Yang pertama ya diri sendiri Pak. Diri sendiri. Jadi ini agak tricky, artinya kuncinya gini, orang itu atau individu itu harus mau jujur dengan dirinya sendiri. Wah itu susah Pak. Kadang susah itu ya Pak. Memang harus jujur, artinya kadang itu orang menjalani sesuatu hal ya karena orang lain, bukan karena dirinya sendiri suka. Benar ini menjalani hal karena orang lain ya, karena orang lain sendiri. Betul. Contohnya Pak? Sesimpel ini aja Pak, mungkin Pak Yudis misalnya, Pak Yudis membeli handphone mahal. Sebenarnya Pak Yudis nggak butuh itu, cuman mungkin karena saya butuh untuk diwas sama orang lain. Betul. Hal-hal lain itu, ya itu kan ketika kita sudah tidak dapat hal itu, terus kita sudah berkorban untuk membeli hal yang mahal itu kan kecewa. Kecewa betul. Saya jadi ingat unen-unen apa namanya Kidul Kali sana itu. Okay. Ada orang yang bilang itu apa namanya we buy things that we don't need using the money that we don't have to impress someone that we don't know gitu. Yeah. Membeli barang yang kita tidak butuhkan, menggunakan duitnya bukan punya kita untuk apa namanya membuat senang orang-orang yang bahkan tidak kita kenal gitu kan. Itu memang ya saya pikir perbuatan yang tidak begitu pandai itu mestinya Pak ya. Tidak cerdas-cerdas amat melakukan seperti itu. Ini sangat menarik Pak. Terus kemudian kalau misalkan ada kita bisa mengidentifikasi diri nih ya. Oh, saya ini ada masalah nih kayak ini. Saya sudah mulai cemas dengan hal ini gitu. Terus kira-kira Pak, apa yang harus saya lakukan gitu misalkan? Yang selanjutnya adalah ya ini, ketika tadi sudah tahu, misal saya mungkin boleh lagi contoh yang tadi ya, kita menunda-nunda nih Pak. Menunda itu kan muara muara dari menunda-nunda tadi apa toh? Apakah saya belum bisa mengelola waktu, ataupun saya belum merasa bisa atau merasa mampu untuk mengerjakan secara materi mungkin atau secara apapun itu. Nah itu kan kita cari tahu dulu. Semisal kita sudah tahu
oh ternyata aku nggak bisa segera menyelesaikan hal itu atau menunda-nunda itu karena memang waktunya mungkin karena Pak Yudis ya dengan jadwalnya panjang padat gitu ya, itu mungkin kesulitan mengatur waktu. Nah, mungkin bisa ikut webinar-webinar dalam mengatur waktu mungkin. Nah, itu jadi bisa jadi solusi Pak. Iya. Saya pernah ini loh Pak, saya pernah baca, bukan baca sih, saya pernah nonton film gitu kan, yang kemudian pemeran utamanya itu seorang psikolog juga, namanya si Frazier atau siapa judulnya, saya lupa. Dia pernah bilang begini nih, bahwa bahasa Indonesia ya, tidak ada orang malas sebenarnya Pak. Yang ada itu hanya orang yang takut akan kegagalan. Sehingga kemudian rasa gagal yang yang dirasakan betul-betul itu kemudian sangat jelas dan cetar gitu ya. Sehingga kemudian membuat dia itu menunda-nunda pekerjaan tadi itu. Yang kemudian dia itu bilang bahwa saya malas gitu. Saya malas. Padahal sebenarnya hanya ketakutan. Memang benar begitu berarti Pak ya? Itu memang kalau berkepanjangan seperti itu Pak. Jadi kan berawal dari kecemasan tadi, pikiran-pikiran yang negatif, irasional dan seterusnya itu membuat itu kalau tidak segera dicegah ya munculnya tadi Pak. Kayak gitu. Saya nggak ngerti ya, tapi episode ini saya senang sekali loh. Saya seperti dapat konsol pribadi ini. Nggak ngerti. Pak, tapi kan nggak semi dukun ini ya. Waduh, nggak bisa gitu loh. Menerka-nerka aja. Menerka gitu, Pak. Ini kayaknya gitu. Oke. Terus kemudian Pak, kalau ini kan dari kita tadi ya. Artinya, saya sudah bisa mengidentifikasi, kemudian saya harus melakukan seperti ini gitu ya. Kalau kemudian memang begitu dableknya seseorang gitu ya. Sampai kemudian dia tidak bisa mengidentifikasi itu, Pak. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Mengirim kode kepada orang sehingga kemudian orang itu bisa melihat, you punya gangguan mental nih. Itu gimana itu, Pak? Ini mungkin lebih ke ini sih, Pak. Lebih mengandalkan ke lingkungan sekitar terdekat. Artinya ini bisa mungkin bisa keluarga. Artinya kalau orang mengalami hal itu kan mesti ada indikator-indikator yang cukup terlihat, Pak, cukup jelas. Nah, ini juga mungkin sedikit menuntut lingkungan terdekat, artinya ketika ada indikator-indikator yang mengarah ke sana, artinya yang kita sebutkan tadi, yaitu segera dicegah. Pencegahannya gimana ya Pak? Ya, yang jelas menyesuaikan dengan apa indikator itu Pak. Misalnya tadi kita bicara ya itulah masih menunda pekerjaan. Dia tidak sadar, dia memang kebiasaan seperti itu mungkin ya, biasa seperti itu. Nah, mungkin teman atau kita nggak usah bicara ini deh di keluarga. Misalkan ini Pak, saya beri contoh ya, misalkan, tidak tahu ini apakah termasuk contoh atau enggak. Adiksi untuk remaja yang main HP-nya berlebihan, entah dimainkan apa begitu. Dan ketika mereka itu bukan ditandai ya, artinya itu sudah terindikasi orang lain tahu gitu kan bahwa dia kecanduan nih gitu kan, karena main berlebihan gitu kan, durasinya berlebihan gitu. Tapi biasanya orang-orang yang berada pada fase kecanduan itu Pak, itu kan ketika dieleke, itu kan marah Pak ya biasanya ya. Nah itu gimana itu Pak? Bagus Pak, jadi ini contoh lain yang malah jadi pematih saya ini. Itu contoh lainnya bagus Pak. Jadi ketergantungan ke HP gitu lah ya. Kan salah satunya itu. Itu betul tadi. Jadi memang sebagian besar mungkin ya orang sering megang HP atau kecanduan HP terkadang tidak sadar. Kalau ternyata saya sudah berjam-jam kerjaan HP. Dan yang lebih sadar, lebih aware itu adalah orang sekitarnya. Nah, dari sana jelas kan indikatornya adalah itu susah lepas dari HP. Ketika itu memang HP-nya itu hanya hiburan atau bukan pekerjaan itu artinya, jadi bukan hal yang urgent. Nah itu kan jelas itu sebuah masalah. Nah mungkin diatasinya atau sedikit pencegahannya atau mengatasinya itu adalah dengan macam-macam. Kita sesuaikan dengan karakteristiknya atau usianya, misal dengan beraktivitas atau dengan bermain lain, atau bisa kita bicara anak-anak ya Pak ya. Anak-anak mungkin kan lebih banyak bermain. Nah, kita gunakan permainan-permainan yang fisik, lebih ke fisik. Kayak gitu. Jadi mungkin dengan benda-benda lain, puzzle, banyak alternatifnya. Artinya ada banyak sekali solusi ya. Kalau misalkan seperti ini, Pak Taufik kan menghadapi anak-anak usia mahasiswa ini ya. Iya, betul. Yang barangkali ada yang seperti itu gitu Pak. Itu kira-kira Pak Taufik gimana itu caranya itu? Gini, kalau
kalau kita bicara mahasiswa itu lebih kompleks lagi, Pak. Oke, menarik. Jadi lebih sukar lagi atau kita lebih Mereka pada mengharapkan tuh, Pak. Jadi kalau kita bicara mahasiswa kan artinya mahasiswa ini selain selain ada bias-bias tadi, artinya mungkin bias-bias kita bicara kayak game atau hiburan-hiburan lain, sosmed dan seterusnya. Mahasiswa ini kan yang perlu kita tahu, dia juga menggunakan HP untuk mencari materi, Betul. untuk intinya kegiatan-kegiatan yang positif. Iya. Nah, kita perlu membatasi itu dengan mungkin ya kesadaran dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kita bisa memberi seperti misal kalau saya sebagai dosen di sini itu mungkin sesimpel mewajibkan atau menginstruksikan ke mahasiswa untuk berkegiatan. Organisasi, lalu mungkin ketika sistem di kelas lah tidak boleh menggunakan HP ataupun mungkin hanya laptop atau fokus di materi di depan kayak gitu. Itu kan secara tidak langsung juga sedikit mengurangi penggunaan HP di lingkungan kampus. Gitu. Atau mungkin kita usulkan untuk kita kembalikan lagi permainan fisik zaman dulu itu, Pak ya. Bisa itu, Pak. Jelungan, bisa itu, Pak. Gitu ya. Iya, bisa itu. Wah, itu menarik itu. Kalau anak-anak kuliah itu masih jelungan, betengan. Enggak, Pak, kami enggak mau. Kami mau yang-yangan aja. Waduh. Berat itu. Saya kuliah yang nonton, Pak ya. Terus ini, Pak, kalau kita ngomong soal kesehatan mental, tadi kan sudah ini ya, artinya bahwa setiap orang itu potensial punya begitu kan? Yeah. Dan ini memang marak terjadi. Apakah itu ini memang fenomena atau bagaimana tuh, Pak? Ya, mungkin sekali nyinggung ya, Pak ya. Jadi memang dewasa ini, ya, itu mungkin kita bisa sebut banyak yang lagi naik daun nih. Itu yang namanya self reward, Pak. Self reward, oke, self reward. Ini kita ambil langsung fenomena yang lagi hangat gitu, Pak ya. Mungkin sudah mulai dari setahun yang lalu, cuman yang berjalan sampai sekarang ini sudah mulai menjadi kebiasaan, terutama anak-anak muda. Apa itu, Pak, biasanya, Pak? Itu tadi self reward tadi. Oke. Mohon dijelaskan, Pak, apa artinya self reward itu? Itu kan seperti menghadiahi diri sendiri gitu ya? Betul. Self reward. Maksudnya gimana itu maksudnya? Jadi secara konsep sebenarnya self reward ini atau mengapresiasi diri sendiri itu betul banget atau bagus banget. Iya. Secara konsep bagus. Cuman di lapangan atau fenomena yang terjadi ini banyak terjadi atau kurang tepatnya self reward ini. Jadi misal ketika self reward itu tepat, artinya ketika kita mencapai suatu tujuan tertentu ataupun pencapaian titik tertentu dan kita sedikit mengapresiasi diri kita, itu sangat baik, itu sangat betul. Baik, oke. Nah, tapi yang terjadi sekarang adalah self reward ini sebagai obat untuk penghilangan stres sementara. Jadi contoh misal, Pak, ada tekanan misal di kuliah nih, tugas banyak dari mata kuliah ini segala macam, buat makalah, PPT dan seterusnya. Terus tekanan lagi dari organisasi mungkin, organisasi dari senior untuk ini itu segala macam. Mahasiswa stres, aku mau self reward dulu, healing dulu. Nah, itu jadi salah, Pak. Oh, maksudnya dikit-dikit mereka harus ada tuntutan self reward, gitu ya. Dikit-dikit harus healing, gitu ya. Betul. Oh, healing itu termasuk self reward, Pak? Iya, itu jadi salah satu bagian dari self reward. Banyak, Pak, self reward itu bisa macam-macam ya, termasuk healing atau mungkin belanja bagi yang putri-putri mungkin ya, belanja atau mungkin yang religius beribadah itu juga self reward. Jadi kita bicara mungkin, ini nyinggung lagi nih, Pak, ke coping stress mungkin ya, stress coping. Edit nanti. Coping stress. Stress coping itu jadi ini adalah suatu cara untuk penghilangan stres, upaya untuk penghilangan stres. Jadi ada yang namanya menggunakan pendekatan berbasis problem atau problem fokus stres. Yaitu yang selanjutnya itu yang namanya adalah emosional atau berbasis emosi. Jadi ya ini masih dalam lingkup upaya dalam penghilangan stres. Penghilangan stres ya. Nah, jadi kalau sebagai gambaran, Pak, jadi emosional itu artinya contohnya gini,
kayak tadi healing itu Yeah. emosional. Lalu contoh lagi mungkin ada orang yang sesimpel makan seblak, beli jajan seblak, makan seblak, jajan seblak sama minum pop es mungkin ya itu sudah sedikit melegakan hatinya, itu juga bisa masuk. Tapi ini Pak, mohon maaf, saya melihatnya dari sisi yang lain. Misalnya begini ya, artinya barangkali self reward itu sudah dilakukan oleh apa namanya orang-orang zaman dulu begitu ya, zaman kita gitu kan, zaman bapak-bapak kita begitu kan. Cuma mungkin intensitasnya atau frekuensinya tidak sederas anak-anak sekarang gitu nggih. Betul. Artinya memang kemudian ide memberikan hadiah kepada kita itu bagus gitu kan. Nah, kalau kemudian sedikit-sedikit harus ada self reward, sedikit-sedikit harus ada self reward gitu kan, maka mestinya ada yang bermasalah dengan ketahanan ya Pak ya. Ya, Artinya begini, kalau misalkan dulu nggih, ini bukan membandingkan, artinya itu kan artinya memang apa namanya memang zamannya berbeda ya. Dulu itu misalkan jalan 10 mil gitu ya, 10 kilo gitu ya, baru dikasih self reward gitu kan. Tapi sekarang berangkat dari ini belum 1 kilo aja sudah merasa harus diberi self reward gitu kan. Maka kemudian berat di ongkos itu Pak ya. Betul. Bisa berat apapun itu ya. Nah itu masalah enggak itu Pak? Ya. Itu jelas masalah Pak. Jadi tadi konsep self reward yang tepat itu ya tadi kita tentukan dulu titik atau standar dulu pencapaian kita. Oh, mereka tidak menentukan titik standar itu? Banyak terjadi tidak. Oh. Itu jadi masalah. Akibatnya akan muncul mental yang sedikit non sewu, ini agak lemah mungkin atau sedikit apa ya malas-malas gitu. Jadi ya ini akibatnya dari tadi kurangnya penentuan standarisasi ataupun titik tujuan kita, pencapaian seperti apa, di mana kita perlu self reward gitu. Jadi itu. Jadi sebenarnya permasalahan di situ Pak. Itu Pak, kalau Pak Taufik identifikasi ya, itu kira-kira terjadi pada generasi apa ini berarti? Kalau yang ini ya, yang ramai sekali ya Gen Z ini Pak. Jadi Gen Z itu tahun berapa sampai berapa? Gen Z itu berarti 2000 sini ya. Wah, wait. 2000 sini ya. 2000 sini ya. Saya pikir Gen Z itu kan apa namanya memberikan dampak positif ya. Mereka kan misalkan lampu mati kemudian diganti itu kan jadi hidup lagi. Gen Z yang lain lah. Gen Z itu Pak. Gen Z. Oh gitu Pak ya, 2000-an ke sini berarti Pak ya? Kalau mungkin Pak Yudis mungkin lihat di sosmed ya Pak ya, di TikTok mungkin atau di Instagram. Saya itu juga pernah waktu itu ada konten yang cukup unik Pak, unik dan lucu. Jadi itu, Pak? sedikit membandingkan antara di lingkungan pekerjaan ya Pak ya, itu angkatan 80-an, angkatan 90-an dan angkatan 2000-an. Ketika diberi di lingkungan pekerjaan, ketika diberi beban pekerjaan yang sama, respon-respon masing angkatan ini berbeda. Dan yang paling tangguh itu angkatan yang 80-an dan yang paling lemah itu 2000-an. Oh gitu. Gitu. Saya kelihatan agak sombong deh. Itu konten yang cukup lucu, cuman itu mungkin sedikit menggambarkan kondisi atau fenomena sekarang yang terjadi. Tapi kalau dari kajiannya Pak Taufik ini, based on research gitu, memang benar begitu atau bagaimana? Ya mungkin banyak jurnal juga ya Pak. Saya pernah baca juga dulu generasi milenial ini ya, yang muda-muda, anak muda ini itu ditemukan sedikit lebih rentan gangguan emosi atau apa namanya, ya kesehatan mental Pak, lebih rentan karena ya tadi dikit-dikit apa namanya, healing dikit-dikit apresiasi terlalu cepat kayak gitu Pak. Iya, sehingga caranya mungkin terlalu dekat ya. Mungkin mungkin tipsnya adalah menentukan checkpointnya dulu. Jadi pada titik mana kemudian kita harus merasa bahwa kita sudah berhasil, kemudian itu harus kita beri hadiah gitu kan. Mungkin kalau kita boleh ambil contoh seperti orang naik gunung itu Pak ya. Misalkan dari apa namanya, dari bawah sampai ke puncak gitu kan. Itu kan melewati beberapa pos gitu kan. Misalkan ada 3, 4 sampai 5 pos gitu kan. Mungkin di pos berapa baru dikasih self reward, itu mungkin bisa seperti itu enggak Pak? Bisa, betul. Karena pada dasarnya self reward itu baik Pak. Itu kan bisa sebagai pendorong. Mungkin di sini audien juga pernah merasakan kalau waktu sekolah ketika dapat ranking misalnya di kelas ya, diberi hadiah oleh orang tua, itu kan jadi dorongan tersendiri Pak. Iya. Itu kan itu positif karena sudah ada targetnya, sudah ada titik pencapaiannya. Iya. Nah, itu contoh positif. Itu kan baik Pak. Sebenarnya konsepnya baik. Cuman ya jadi masalah ketika
ya tadi titiknya nggak jelas ataupun terlalu dini, itu jadi menumbuhkan sikap-sikap atau sifat-sifat yang kurang baik. Contohnya jadi lemah, jadi malas-malasan kayak gitu. Maksudnya lemah itu gimana Pak? Maksudnya apakah mereka itu jadi apa namanya? Mereka lebih sensitif ya? Lebih sensitif pasti. Maksudnya mereka jadi lebih apa itu Pak? Lebih marah, lebih sedih, lebih cepat marah, lebih cepat sedih, lebih cepat bagaimana begitu Pak atau gimana? Ya lebih cepat terguncang Pak mentalnya. Artinya tadi yang Pak disebutkan sedih, marah itu kan bentuknya. Ya. Jadi yang kena ya tadi kesehatan mentalnya. Kalian sering-sering dengan sering-sering apa dekat dengan tiang ya. Nanti kalau saya terguncang nanti biar pegangan. Oh iya. Mungkin bisa sedikit meledakan Pak. Ini memang fenomena yang apa namanya yang luar biasa Pak Anggi. Ya. Artinya saya itu membayangkan kalau ceritanya Pak Taufik tadi itu bahwa anak-anak muda sekarang lebih gampang terguncang, lebih lemah, gitu kan. Saya pernah mendengar cerita ini kok seperti zaman kita apa namanya lebih kecil lagi belajar ini kan ada toh masa bayi di mana mereka itu susah untuk dikasih makan begitu kan. Iya. Sampai kemudian ketika mereka apa namanya ada sendok yang berhasil masuk di mulut kemudian semua orang bersorak gitu ya. Kan semacam self reward itu tadi ya. Lah masa kita mau dibegituin terus gitu ya. Terus itu Pak ini kan terindikasi kalau usia 2000-an berarti mereka di usia 20-an ya, 20-an, belum sampai 30-an ini. Belum. Menurut Pak Taufik, apa yang akan terjadi ketika mereka nanti di usia 30, 40, 50, dan 60? Kalau mereka masih seperti itu, Pak, membiasakan dirinya gampang terguncang gitu, Pak. Sering-sering berikan self reward gitu, Pak. Apa yang akan terjadi? Dampaknya kita bicara dampak negatifnya banyak Pak sebenarnya. Kalau kita mungkin singgung di ekonomi lagi deh Pak, mungkin di posisi ekonomi, ya akan kesulitan untuk mengatur ekonominya Pak. Jadi kan dikit-dikit misal healing kan butuh dana Pak ya. Iya. Wah, itu berat dong Pak. Ya, itu juga. Itu contoh lain mungkin kepuasannya adalah beli tas mahal mungkin. Nah, itu juga berat dong Pak juga. Ekonomi juga ya. Ekonomi juga. Jadi, tapi gini Pak ya, tadi malah kita bicara agak jelek-jelek kan terus ya Pak, agak lemah-lemah. Nah, iya makanya dampaknya apa ya? Dampak negatif, dampak positif gitu kan? Apa ini? Jadi, dampak negatif, dampak positif apa ini? Jadi kalau kita bicara lebih luas lagi, milenial ini kan generasi yang sebenarnya generasi yang bagus sekali. Karena kalau kita lihat kemampuan adaptasi dari si generasi milenial itu luar biasa. Oh keren itu Pak, iya. Luar biasa sekali. Saya pernah baca jurnalnya itu. Apalagi di teknologi mungkin itu luar biasa sekali. Jadi tidak melulu sebenarnya soal tadi ya mungkin sisi negatifnya dari generasi milenial, tapi generasi positifnya adalah tadi mereka jadi apa namanya generasi yang adaptif gitu ya. Adaptif sekali. Nah itu saya harap generasi ini harus bisa mengontrol tadi sih. Kuncinya adalah di kesehatan mentalnya tadi. Ini bisa berjalan baik ketika ketika kesehatan mentalnya juga. Artinya mereka akan menemukan caranya masing-masing ya Pak ya. Walaupun kemudian kita katakan kalau dibandingkan dengan angkatan tahun 90-an, 80-an mereka agak lebih terguncang gitu kan. Tapi karena saya pikir itu adalah hal yang biasa Pak ya. Karena setiap generasi itu kemudian punya tantangannya masing-masing gitu kan. Barangkali nanti ketika mereka sudah beranjak usia 30, 40, 50, 60 akan ada tantangan-tantangan yang lain gitu kan. Tapi mestinya kita semua pada setiap generasi memang harus selalu aware gitu Pak ya. Artinya kita punya tantangan kita masing-masing gitu kan. Kayak saya misalkan ini, saya malah setengah mati itu Pak belajar apa namanya menggunakan gadget itu. Lain dengan anak-anak sekarang ya yang kemudian kok iso ya? Kok gampang gitu kan. Oke. Terus ini Pak Taufik ya, terakhir nih Pak Taufik kira-kira apa harapan Pak Taufik dengan apa namanya remaja gitu ya, anak-anak muda ya, yang banyak dikaitkan dengan bimbingan konseling atau psikologi pendidikan ini. Harapan saya belum ke generasi anak muda ini, generasi anak muda ini bekalnya atau potensinya itu udah luar biasa. Luar biasa, Nah, saran saya adalah gimana memupuk hal itu untuk supaya nantinya bisa lebih maksimal lagi hasilnya. Artinya, mungkin kalau kita tadi bicara soal kesehatan mental, ya itu tadi kita secara mandiri pribadi itu lebih aware lah, lebih apa namanya, lebih perhatian di kesehatan mental. Artinya
itu tadi yang kita bahas, jangan terlalu cepat. Self reward mungkin salah satunya itu adalah salah satu cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya ya tadi mungkin tidak gampang lemah, tidak gampang sedih, marah dan seterusnya. Itu akan menjadi pribadi yang lebih tangguh, dan juga tadi bekal di awal kemampuan adaptasi yang luar biasa, teknologi yang mumpuni dan seterusnya. Jadi saya rasa itu nanti bisa jadi generasi yang luar biasa ke depannya, Pak. Itu ya, Kayak itu yang menarik ini. Ya. Oke, ini menarik sekali teman-teman ya. Saya pikir saya mau perpanjang lagi, tapi kayaknya ini Pak Taufik sudah ada kelas lagi nih kayaknya ya. Nanti kalau pemirsa atau teman-teman mau ngobrol lebih jauh mengenai self reward, kesehatan mental, healing dan sebagainya, atau fenomena psikologi yang sedang terjadi, silakan nanti main-mainlah ke Unisri di program studi bimbingan konseling Pak ya, di FIP berarti Pak ya. FIP, betul Pak. Oke, nanti biar ketemu dengan Pak Taufik, atau mungkin nanti juga ketemu dengan dosen-dosen yang lain, atau mungkin ketemu dengan teman-teman mahasiswa dari BK itu, yang kemudian mereka bisa diajak diskusi mengenai hal-hal yang sedang marak terjadi kaitannya dengan fenomena psikologis gitu. Saya pikir itu teman-teman semuanya ya. Saya dan Pak Taufik pamit undur diri. Bye bye. Bye bye.